Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 383. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Bu, di depan teman-temanku, bisakah kamu menghargaiku sedikit? Kata Nining dengan ekspresi kesal. Mendengar kalimat ini, pemilik menjadi lebih marah dan berkata, "Lihatlah penampilanmu. Kamu tidak terlihat seperti manusia, dan kamu ingin saya memberimu wajah. Bu, jika kamu mengatakan itu lagi, aku akan pergi." Nining mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, kamu pergi. Jangan kembali lagi jika kamu pergi. Aku akan melihat bagaimana kamu tinggal di luar." Pemilik berkata dengan marah. Sejak Nining menjadi dewasa, dia membuat sekelompok teman dan mendandani dirinya sendiri. Setiap kali melihat Nining, ibunya sangat marah. Terutama ketika dia membawa teman-temannya ke toko, yang membuat ibunya tidak suka. "Bibi, aku bukan orang jahat," bocah itu berkata kepada pemilik toko dengan ekspresi sedih. Bos wanita itu menatap anak laki-laki itu. Dia tidak tahu apakah itu orang jahat, tetapi citranya tidak terlihat seperti orang baik. Tidak benar menjadi orang baik, tetapi kamu menggantung lingkaran besi di hidungmu. Apakah kamu akan menjadi Raja Iblis Banteng? Ibu Nining berkata dengan dingin. Kalimat ini membuat Ariel tertawa di samping. Penampilan bocah itu memang sedikit berbeda dari orang biasa, dan cincin hidungnya bahkan lebih mempesona. Deskripsi pemiliknya sangat tepat. Mendengar senyum Ariel, mata bocah itu tiba-tiba menunjukkan ketidakpuasan. Tetapi di toko, dia tidak berani lancang. Nining merasa bahwa temannya sedang diejek, dan berjalan ke Ariel dengan wajah marah. Dengan telapak tangan di atas meja, Nining berkata dengan marah, "Apa yang kamu tertawakan? Itu bukan urusanmu. Sebaiknya kamu pergi." Ketika Nining melihat Ariel dengan jelas, dia tercengang. Di masa lalu, ketika dia sedang berlibur, dia sering melakukan sedikit bantuan di toko, membawakan minuman untuk pelanggan. Ariel sering datang ke sini, dan dia akrab dengannya. Meskipun Ariel belum pernah ke sini baru-baru ini, tapi dia tidak pernah melupakan Nining. "Saudara Ariel." Nining menatap Ariel dengan kaget. Ariel tersenyum tak berdaya dan berkata, "Apakah kamu masih tidak jelas?" Nining berkata dengan acuh tak acuh, "Ini lancar. Saya tidak bisa mengubahnya. Dan saya tidak ingin mengubahnya." Nining berbicara dan duduk langsung di samping Ariel. Keduanya tampak sangat mesra. Dan hanya pada saat ini mata bos wanita itu melembut ketika dia melihat Nining. "Ariel, kemana saja kamu selama ini? Mengapa kamu tidak datang menemuiku?" Nining bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku pergi ke tempat lain. Dan sekarang aku tinggal di tempat lain. Sangat jarang bisa kembali ke Jakarta. Bukankah kali ini kembali untuk menemuimu?" Ariel berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, pria itu melepaskan permusuhan yang kuat terhadap Ariel. Bahkan dengan punggungnya, Ariel bisa merasakan panas di matanya. Ariel tidak tahu apakah orang ini jahat. Tetapi Ariel tahu bahwa dia sama sekali bukan orang baik. Belati menonjol dari sakunya. "Bagaimana orang baik bisa membawa belati? Tidak pada tempatnya. Bukankah sulit untuk bertemu denganmu lagi di masa depan?" Nining mengerutkan hidungnya. Perasaannya pada Ariel bukan antara cinta, tetapi seperti kakak dan adik. Ketika dia masih muda, dia berharap paling setiap hari. Saat itu, Ariel datang ke toko. Seiring waktu, ini menjadi motivasi bagi Nining untuk datang ke toko dan membantu. Karena setiap kali, Ariel akan membawakannya beberapa mainan kecil. Tentu, sekarang Nining telah tumbuh dewasa. Meskipun dia tidak membutuhkan mainan, hubungannya selama bertahun-tahun tidak dapat dengan mudah dihancurkan. "Jika kamu ingin bermain denganku, aku akan meminta seseorang menjemputmu di masa depan," kata Ariel. Nining mendengar ibunya menyebutkan bahwa Ariel datang ke toko untuk pertama kalinya. Jadi Nining tanpa sadar berpikir bahwa Ariel adalah anak dari keluarga miskin. Apakah dia bahkan memiliki bawahan sekarang? "Saudara Ariel,
Apakah kamu sekarang sudah kaya? Nining bertanya dengan alis terangkat. Ya, aku tidak jauh dari orang terkaya. Ariel mengulurkan tangannya, memperlihatkan celah di antara ibu jari dan jari telunjuknya. Nining menunjukkan ketidakpercayaannya dan berkata, jika kamu bisa menjadi orang terkaya, aku akan menjadi putri kerajaan. Apakah kamu percaya, putri? Tapi hanya hal-hal aneh ini. Warnanya membuatmu sangat tidak berprinsip, kata Ariel. Nining sangat puas dengan penampilannya. Tetapi pernyataan Ariel secara langsung menyebabkan keraguan dirinya. Saudara Ariel, bukankah aku terlihat bagus seperti ini? Nining bertanya-tanya. Itu tidak terlihat bagus. Ariel mengangguk tegas tanpa ragu-ragu. Bukan hanya pemilik toko yang tidak menyukai tampilan ini. Ariel juga tidak menyukainya. Menurut kesannya, Nining adalah wanita yang sangat pendiam, tetapi tidak berbeda dengan adik perempuannya sendiri. Ini adalah tampilan yang saya sarankan kepada Nining. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab? Bocah itu berkata kepada Ariel dengan ketidakpuasan. Apa kamu? Ariel berbalik dan menatap langsung ke arah bocah itu. Bocah itu sedikit takut pada mata Ariel. Mundur selangkah tanpa sadar. Tidak berani berbicara kasar kepada Ariel. Tetapi berkata kepada Nining, Nining, mengapa kamu tidak membantu ibumu untuk mencari uang? Kamu lupa. Apakah kita masih akan berpartisipasi dalam kegiatan? Nining kembali untuk mendapatkan uang. Tetapi dia tidak berharap untuk bertemu Ariel. Kegiatan sangat penting. Tetapi untuk situasi saat ini, Ariel bahkan lebih penting. Karena Nining tahu bahwa lain kali dia akan dapat melihat Ariel. Aku tidak akan pergi ke acara itu. Kamu bisa pergi sendiri. Kata Nining. Ada ekspresi garang di wajah bocah itu. Dan dia berkata, ini adalah janji kita, kamu menginginkannya sekarang. Apakah saya merpati? Bagaimana jika saya membiarkanmu pergi? Saya terlalu malas untuk berpartisipasi dalam kegiatan menyebalkan semacam ini. Kata Nining. Oke kamu. Nining, kamu telah saya ingat. Setelah bocah itu selesai berbicara, dia pergi dengan marah. Ariel bisa merasakan balas dendam orang ini. Tampaknya sebelum meninggalkan Jakarta, dia harus membantu Nining menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, dia sangat mungkin mengalami kecelakaan. Saudara Ariel, bukankah kamu membawakanku hadiah kali ini? Nining berjalan ke samping dan memegang tangan Ariel dengan penuh kasih sayang. Pemilik toko alias Ibu Nining memelototi Nining dan berkata, selain meminta hadiah, apakah kamu memiliki hal lain untuk dilakukan? Aku ingin kau menjaganya. Nining cemberut dan berkata kepada ibunya. Ariel mengeluarkan sebuah kotak yang indah. Dan setiap kali dia datang, dia akan menyiapkan hadiah untuk Nining. Bagaimana mungkin ada yang kurang kali ini? Lihat apakah kamu menyukainya, kata Ariel. Nining mengambil kotak itu dan membukanya dan melihat bahwa itu adalah kalung yang sangat indah dan liontin itu adalah berlian, yang membuat Nining sedikit bingung. Ariel biasa membawa hadiah kecil, tapi kali ini sangat berharga. Saudara Ariel, bukankah ini? Nining menunjuk ke liontin itu dan berkata, katakan apa itu, apa adanya, selama kau menyukainya, kata Ariel. Nining memegangnya di telapak tangannya. Tidak peduli apakah itu berlian atau palsu. Selama itu diberikan oleh Ariel, dia akan sangat senang untuk makan malam. Dan biarkan ibuku berterima kasih padanya. Nining diundang. Bukannya aku menerima hadiah. Tidak bisakah kamu memasak sendiri? Ibunya berkata tanpa daya. Nining mengabaikan kata-kata ibunya dan menatap Ariel dengan penuh harap. Ariel awalnya berencana untuk bola-bali pada hari yang sama. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan di Jakarta. Dan ada kabar baik dari Rian. Jadi Ariel harus bergegas kembali. Tapi sekarang, Ariel tidak bisa pergi. Masalah bocah itu barusan belum terpecahkan. Begitu dia pergi, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Nining. Oke, tapi aku harus pergi nanti untuk melakukan sesuatu dan datang ke rumahmu di malam nanti. Bagaimana dengan itu? Kata Ariel, tidak masalah. Aku pasti akan meminta ibu menyiapkan makan malam yang mewah untukmu malam ini. Nining menepuk dadanya dan berkata. Ariel tersenyum tak berdaya. Aura gadis ini seolah ingin memasak sendiri. Setelah mengobrol sebentar, Ariel bertanya tentang aktivitas bocah itu di mulut Nining.
berpura-pura bertanya dengan santai. Jadi Nining tidak peduli. Setelah meninggalkan toko jus kacang, Ariel naik taksi langsung ke tujuannya. Ini adalah toko permainan papan yang tampaknya biasa. Tetapi orang-orang muda yang datang dan pergi di pintu semuanya mual. Pada pandangan pertama, itu bukan hal yang baik. Bersambung.